Saya meminum larutan yang mengandung 2000 jenis virus bermutasi. Saya meneguknya sekaligus. Ketika semua orang sedang menunggu saat saya meledak dan mati. Semua manusia yang menderita penyakit akan berevolusi dalam sekejap. Semakin parah penyakitnya, semakin tinggi tingkat evolusinya. Beberapa orang terkena penyakit mata merah. Setelah berevolusi menjadi pejuang berkemarahan mata merah. Ada juga yang demam sampai 42 derajat. Setelah terbangun terbakar api yang membara. Dimanapun dia pergi, tidak ada tumbuhan yang dapat tumbuh. Sementara saya di kehidupan sebelumnya karena tubuh yang terlalu sehat, tidak menyangka langsung terjatuh ke dasar rantai makanan. Dikirim ke tambang grup Liu untuk menambang. Akhirnya mati karena kelelahan. Yang tidak saya duga adalah, saya ternyata lahir kembali. Dan, saya kembali ke 30 hari terakhir sebelum era perubahan penyakit tiba. Saya yang hidup sebagai manusia, kali ini hanya memiliki satu tujuan. Menjadikan diri saya sebagai tubuh yang tak bisa dihancurkan oleh 1000 racun. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Patogen tersebut tidak murah. Terutama, itu beruang air yang membawa virus mutasi. Saya mengecek waktu. Lelang untuk beruang air itu akan diadakan malam ini. Jadi saya harus segera bertindak. Saya menggadaikan rumah saya. Setelah mendapatkan 880.000 tunai, saya bergegas menuju hotel tempat lelang diadakan. Dan petugas meja depan menghentikan saya. Selamat pagi, Tuan. Untuk memasuki lokasi lelang, Anda perlu melakukan verifikasi dana terlebih dahulu. Silakan tunjukkan dokumen terkait. Jadi, di hadapannya, saya membuka mulut di depan ponsel dan menggelengkan kepala. Saya menyebut semua WD yang bisa saya ingat. Dalam ekspresi terkejut dan bingung dari petugas itu. Saya melangkah masuk ke lokasi lelang. Sebelum lelang beruang air dimulai, saya berusaha mencari ingatan dari kehidupan sebelumnya. Lin Yuan, yang telah terbangun sebagai tubuh suci beruang air yang memperoleh kebangkitan tubuh beruang air, Lin Yuan, pernah membanggakan dalam wawancara di masa depan. Justru di lelang tersebut, larutan beruang air bermutasi yang dibeli, membuatnya setelah terjadinya perubahan, mendapatkan kemampuan lahir kembali dengan anggota tubuh yang hilang. Lin Yuan di kehidupan sebelumnya bergantung pada makhluk ini. Menghadapi bombardir rudal di akhir zaman, tanpa luka sedikit pun. Saat itu, ekspresi Lin Yuan saat wawancara sangat aneh. Ada unsur pamer di dalamnya, dan juga dicampur dengan sedikit penyesalan. Hanya karena hal ini, saya mengingat wawancara ini dengan sangat jelas. Larutan beruang air bermutasi terlalu aneh. Tidak banyak orang yang mengakui nilai koleksinya. Jadi saya dengan mudah menghabiskan 1 juta untuk membelinya. Dan alasan saya bisa menghabiskan 1 juta, masih karena persaingan harga dengan Lin Yuan. Lin Yuan di kehidupan sebelumnya, hanya menghabiskan 500.000 untuk membeli makhluk ini. Pada akhirnya, pihak lain melihat saya bersedia untuk sesuatu ini, yang hampir tidak memiliki nilai koleksi. Menghabiskan 1 juta dengan besar hati, maka mereka juga menyerah dalam penawaran. Karena mereka pada dasarnya hanya berniat untuk memeliharanya saja. Dan saya tahu betul, cacing ini bukan sesuatu yang bisa diukur hanya dengan 100.000 tubuh suci beruang air. Dengan itu, saat era perubahan datang, saya juga merupakan penguasa di satu pihak. Harus tahu bahwa Lin Yuan yang terbangun dengan tubuh suci beruang air di kehidupan sebelumnya, dikenal sebagai keberadaan yang memiliki tubuh yang tak bisa dihancurkan. Tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Setelah terluka, ia juga dapat pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Hanya dengan 2 sifat ini, baik salah satunya saja sudah mematikan. Saya membawa sebuah kotak yang berisi tubuh beruang air. Saat saya bersiap untuk pulang, suara pria yang cukup magnetis terdengar dari belakang. Saudara, mohon tunggu. Jangan khawatir. Nama saya Chang Suo. Saya adalah penjual beruang air ini. Saya datang untuk membahas kerjasama denganmu. Kamu menghabiskan banyak uang untuk membeli beruang air ini. Pasti ada tim penelitian biologi besar di belakangmu, kan? Saya berada di negeri cantik. Terletak di dalam gedung. Sebuah basis penelitian biologi bekerja. Dapat mendapatkan banyak sampel virus langka. Makhluk beruang air ini adalah yang kami peroleh dalam sebuah eksperimen di basis penelitian kami. Secara kebetulan, jika kamu ingin beberapa sampel virus langka, kamu bisa mencariku. 1 sampel 500.000, tidak bisa dinegosiasikan. Bagaimana? Setelah Chang Suo selesai berbicara untuk dirinya sendiri, tatapannya tertuju dengan tajam kepada saya. Setelah mendengar penjelasannya, saya tiba-tiba mengerti sesuatu. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Yuan saat diwawancarai, mengapa wajahnya menunjukkan kegembiraan, sekaligus bercampur dengan ekspresi penyesalan. Sekarang semuanya masuk akal. Itu karena Chang Suo. Setelah Lin Yuan merekam makhluk beruang air itu, Chang Suo pasti juga datang mencarinya untuk kerjasama. Namun Lin Yuan bukan berasal dari laboratorium biologi. Dia sama sekali tidak membutuhkan sampel virus itu. Oleh karena itu dia menolak Chang Suo. Tetapi kemudian,
Tidak ada yang menyangka akan ada era perubahan penyakit seperti ini. Tentu saja, di dalam hati saya sangat senang. Tapi saya pasti tidak bisa menunjukkan hal itu di permukaan. Jadi saya menjawab dengan menatap matanya. Satu sampel virus 500.000. Harga ini agak tinggi. Kalau begitu 300.000. 300.000 sudah merupakan harga terendah. Kamu juga tahu, laboratorium biologi di negara cantik sangat ketat dalam hal perlindungan ini. Saya juga mengambil barang dari dalam secara diam-diam. Itu juga merupakan risiko besar. Jika kamu rasa tidak bisa, saya akan mencari laboratorium biologi lainnya di Daxia. Baiklah, 300.000 ya sudah 300.000. Hanya saja, permintaan saya sangat besar. Apakah kamu bisa menyediakannya? Permintaan yang besar itu berapa? Berapa banyak jenis virus yang ada di basis penelitian kalian? Sekitar lebih dari 100 jenis. Kebanyakan dari dalam adalah virus-virus langka yang jarang. Jadi jika saya juga ingin satu, apakah kamu bisa menyediakannya? Lebih dari 100 jenis ya? Itu konsep apa? Lebih dari 30 juta. Ini benar-benar bisnis besar. Jika bisa menyelesaikan transaksi ini, hari-hari setelah itu pasti akan menyenangkan. Setelah Gao Bie dengan Chang Suo dan menambahkan satu sama lain sebagai teman, saya jadi bingung. Lebih dari 100 jenis virus. Satu sampel 300.000. Itu berarti saya membutuhkan setidaknya 30 juta. Sebuah jumlah uang yang sangat besar. Hanya mengandalkan mulut dan anggukan kepala, pasti tidak akan berhasil. Jadi saya hanya bisa mencoba metode itu. Tepatnya lebih awal hari ini, Liu Kailong dari Jiangnan lagi-lagi menawarkan hadiah 100 juta. Mencari cara untuk mengobati penyakit genetik Putri Liu. Dalam kehidupan sebelumnya, saya bekerja sebagai penambang di tambang milik Liu Group. Saya pernah mendengar beberapa pemimpin kecil di tambang berbincang. Mereka berkata, Liu Group sedang gila-gilaan mengumpulkan Edelweiss Tianshan di berbagai tempat dan menghancurkannya secara terpusat. Setelah mendengar berita itu, saya jadi memiliki dugaan. Alasan mengapa Liu Group melakukan hal ini. Apakah mungkin karena Edelweiss Tianshan dapat mengancam Liu Ruyan? Itu bisa diartikan lain bahwa bunga salju Tianshan ini. Apakah ini sebelum peluang penyakit muncul? Bahan obat yang dapat menyembuhkan penyakit di tubuh Liu Ruyan? Silakan ke sini. Liu Zong ada di dalam. Gadis yang pendiam dan lembut ini, sebulan kemudian akan menjadi Raja Iblis Ruyan yang ditakuti orang.